kabar teman-teman semua, sahabat usaha anak Kalimantan? Pada video kali ini saya akan membuat teman-teman untuk melihat kebun sawit saya yang baru saya tanam, dan juga untuk melihat kehidupan para pekerja, yang dimana saya sengaja suruh untuk memanfaatkan lahan di antara sawit saya yang masih atau lahan tidur. Seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman kangkung. Di kebun saya ini ada 3 orang yang menetap di sini untuk bercocok tanam. Ketiganya berasal dari Pulau Jawa, tepatnya daerah Brebes, Jawa Tengah. Awalnya ini adalah hutan gersang atau hutan rimbun, kemudian dibersihkan dan ditanami sawit jarak 8 meter. Tapi lama-kelamaan ditumbuhi gulma atau rumput yang lumayan tinggi. Tapi alhamdulillah, syukur ketika ada rezeki dan ada jodoh, mereka datang ke kebun saya dan meminta untuk meminjam lahan sehingga bisa menjadi mata pencaharian untuk mereka sendiri, sambil juga mereka sewaktu-waktu bekerja harian untuk membersihkan sawit. Dengan teknik seperti ini menguntungkan kedua belah pihak, karena dimana mereka bisa mempergunakan tanahnya untuk bercocok tanam hingga sawitnya nanti akan mulai produksi, dan juga sawit yang sekitarnya terawat atau tidak ditumbuhi gulma dan juga cenderung subur. Bisa teman-teman lihat seperti inilah keadaannya sebelum ditanami sayur-sayuran diantaranya. Rumput ilalang atau rumput cilet tumbuh subur. Syukurnya di daerah kebun saya ini tanahnya lumayan subur, karena daerah sini dulunya merupakan tempat tumbuhnya pohon ulin, dimana di masyarakat Kalimantan meyakini jika tanah tersebut banyak ditumbuhi kayu ulin, maka tanah tersebut pasti subur. Yang terbukti jika di sini menanam tanaman apapun, hasilnya pasti buahnya besar-besar dan subur. Banyak rumput silet. Seperti inilah, jalan saja susah di antara rumput. Nah, ini adalah lahan yang ditanami oleh salah satu pekerja di sini. Dia bernama Pak Lektris. Ini yang berasal dari Brebes. Dia kesini baru sekitar 4 bulanan, hanya bermodal uang tiket dan modal nekat, baru pertama kali ke Kalimantan. Dengan hanya bermodal alat pertanian dan juga bibit-bibitan yang ia bawa dari sana. Tapi alhamdulillah, berkat kerja kerasnya sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, walaupun tidak seberapa awalnya, tapi sudah mulai bisa untuk
dia mengirimkan untuk anak dan istrinya di kampung. Ini adalah salah satu tanaman Pak Letris, yaitu terong ungu. Bisa teman-teman lihat lumayan luas. Ada terong, ada kangkung, ada labu, ada jagung. Ya, yang mana dia bisa tanam, dia tanam. Ini yang patut dicontoh oleh anak-anak muda, di mana orang tua saja bersemangat. Harusnya jadi pemicu untuk anak-anak muda di Kalimantan khususnya, di mana sayang sekali banyak sekali lahan yang tidak termanfaatkan. Sementara di tangan yang tepat seperti mereka ini menjadi lahan untuk mencari duit atau bisa produktif. Kita menuju ke tempat Pak Letris. Inilah dia lagi memanen sayuran. Ya bos, lagi panen nih. Ya, ya panen kangkung nih. Ya namanya aja kerjaan gimana ya. Ini Pak Letris lagi panen kangkung. Kalau panen kangkung ini berapa seikat Pak Le? Ikatnya itu 2.500. Di harga petani ya? Iya, ya. Oh dari petani itu 2.000. Oh, dari petani 2000. Ya, Tergantung di pasar ya, iya, lagi tergantung pasarnya. Kalau pasarnya lagi banjir. banjir ya, ya ini termasuk lagi banjir nih. Iya. Agak Kalau pas lagi mahal ya, dapat sekitar 4.000 5.000 ya seikat. iya. Inilah Pak Letris Trisno, petani asal Brebes yang mencoba mengadu nasib di Kalimantan Utara. Iya. Rela meninggalkan anak istri demi mencari pundi-pundi rupiah di bumi Kalimantan. Ya namanya usaha ya di mana aja. Iya. Yang penting cari yang halal. Betul itu. Berapa bulan sudah Pak Le? Begini nih Pak Le, sudah jadi tanaman ini semenjak kesini. Terus semenjak saya kesini itu saya udah 3 bulan. 3 bulanan. Ya. Nah, semenjak 3 bulan sudah banyak ini tanamnya. Ada terong, ada jagung, kangkung, kacang panjang. yang panjang ini sudah panen keberapa ini ya? Ketiga ya? Iya. Periode tanam. Iya. Ini memanfaatkan lahan lahan sisa di antara sawit. Jadi sambil kita gunakan teknik tumpang sari sebelum sawitnya besar, karena sawit ini sekitar 7 tahun baru tidak bisa digunakan lahannya, dan sekitar 4 tahun baru berbuah. Jadi sayang daripada ditumbuhi rumput dan kondisi tanahnya subur, lebih baik dimanfaatkan. Di pondok inilah mereka bertiga tinggal, dimana walaupun sederhana, yang penting bisa untuk tempat berteduh dari panas dan hujan. Ada 2 rumah. Di sini airnya enak,
terus ngalir, tidak pernah berhenti biarpun musim kemarau. Karena ada mata air di sana, di gunung, dan airnya jernih. Dibikin pancuran menggunakan bambu. Ini adalah Pak Lek Rahwat, temannya Pak Lek Tris yang sama-sama dari Brebes. Lagi manen apa nih Pak Lek? Manen kacang. Kacang panjang. Iya, kacang panjang. Wais, ini namanya Pak Lek Rahwat. Ah. Ini asalnya sama seperti Pak Lek Tris dari Brebes. Nah, Iya. satu ikat begitu berapa Pak Lek? Satu ikat 10.000. 10.000 ikatan besar ya? Ikatan besar yang Ikatan seperti mana, kasih lihat, seperti ini. nah, 10, isinya 10. nah, Isinya 10. 10 ikat kecil. Nah, segitu 10.000 di sini. 10.000. Ya, alhamdulillah ya untuk nambah dapur. Iya. Ini baru sedikit dipetik ya, masih banyak pohonnya sana belum dipetik. Oh, iya. Sudah berapa lama Pak Lek di sini? Sudah berapa bulan? Sudah Ada setahun? kurang lebih ya. Kurang lebih setahun ya? Ya, setahun. Inilah Pak Lek Rahwat, asal Brebes, mengundi nasib di Kalimantan Utara. Iya. Kita doakan mudahan dia sukses. Sekarang karena dia semangat untuk bertani. Kalau Pak Lek Rahwat ini tanamannya yang banyak jagung. Nah, jagungnya banyak. Jagung manis. Nah, sayur dan juga sayur-sayuran. Sambil merawat sawit yang ada di kebun saya. Dan juga ikut memanen sawit yang saya punya di lahan satunya lagi. Ya, seperti inilah tempat tinggalnya. Walaupun jauh dari kata layak, tapi yang penting tidak dingin dan juga tidak kehujanan. Karena di hutan itu sudah biasa. Yang penting di sini air dan kayu, tempat masak, tidak beli. Tidak seperti kota. Di sini lampunya menggunakan tenaga surya. Nah, nih tenaga surya. Jadi kalau ngecas HP lampu malam enak. Nah, kalau masak menggunakan kayu, air tinggal ke bawah. Inilah enaknya hidup di hutan atau di kebun. Nah, jauh dari keramaian dan kebisingan kota. Alhamdulillah dengan Pak Lek Rahwat sudah bercocok tanam di sini, sudah bisa untuk menghidupi anak dan istrinya di Jawa. Sudah bisa ngirim per bulan, walaupun kadang jumlahnya tidak tetap, tapi alhamdulillah sudah bisa ngirim. Nah, inilah profilnya Pak Lek Rahwat. Nah, nanti kalau ada rezeki akan kita renovasi. Nah, pondoknya biar lebih layak. Kalau pondok yang di sebelah ini sudah direnovasi atau baru dibuat, jadi agak bagus. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.